Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah sholat subuh jamaah Masjid Al-Amin. Semoga semua amal ibadah kita pada hari ini khusus sholat subuh yang baru saja kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan atas diri kita dan keluarga kita, khusus anak dan istri kita, umur yang panjang penuh dengan ketaatan, kesehatan, kekuatan, keluasan rezeki, kemudahan, kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan, kelapangan dan keberkahan zahiran wa batinan bijahin nabi amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan kita iringkan, kita haturkan, kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan alam baginda alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita berada di dalam salah satu bulan yang penuh dengan kegembiraan, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan besok malam itu Senin malam Selasa masuk pas 12 Rabiul Awal, tanggal kelahiran daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diajarkan oleh ulama-ulama kita yang bersambung kepada sampai dengan ulama-ulama salaf, sampai ke tabi'in, sampai ke para sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW, bersambung kepada Rasulullah dan sampai lewat daripada malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya kalau kita masuk bulan Rabiul Awal, gembirakan hati kita. Untuk apa? Karena cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Untuk mengingat, mengenang bagaimana begitu agung, begitu mulianya Rasulullah SAW. Untuk menginjeksi kita punya diri, kita punya jiwa, yang bagaimana hubungan kita, episode kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan ajaran ini yang kata-kata disampaikan sambung kepada Allah Subhanahu wa taala, termaktub dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada umat bi fadlillah, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bi rahmatihi, dan dengan atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu. Maka atas hal itu semua mereka ini, umat ini semuanya harus gembira, harus bahagia, harus senang. Lalu kita tahu bahwasannya rahmat Allah yang paling agung, rahmat Allah yang paling besar adalah wujudnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta jagat raya. Bukan hanya untuk manusia, untuk seluruh alam. Ya, Rasulullah itu sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta jagat raya. Luar biasa. Dan Rasulullah SAW itu memperingati hari kelahiran itu setiap pekan, setiap hari Senin, dengan jalan ibadah, dengan berpuasa. Di dalam Sahih Muslim, Abi Qatadah itu meriwayatkan, bertanya sahabat Rasulullah SAW karena memperhatikan melihat Rasulullah SAW setiap hari Senin itu berpuasa. Lalu ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah, kami melihat engkau ini setiap hari Senin puasa? Dijawab oleh Rasulullah, itu hari dilahirkannya aku, itu hari aku diutus. Jadi aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan ibadah atau berpuasa. Jadi Rasulullah itu memperingati atau memperingati hari kelahirannya itu setiap hari Senin per pekan. Kita mau setahun sekali aja banyaknya protes. Setahun sekali banyaknya protes. Ini Rasulullah memberikan contoh setiap hari Senin. Setiap pekan Rasulullah itu berpuasa. Dan di dalam Sahih Bukhari bagaimana disebutkan pamannya Rasulullah SAW, Sayyidina Abbas, ayahanda dari Abdullah ibnu Abbas. Itu Sayyidina Abbas
Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasannya Sayyidina Abbas ini memimpikan Abu Lahab, yaitu salah satu daripada paman Rasulullah SAW yang merasa gembira ketika kelahirannya Nabi Muhammad. Waktu Rasulullah lahir dia gembira, tapi bukan kelahiran ini bukan sebagai seorang nabi atau sebagai seorang rasul, tapi sebagai seorang keponakan laki-laki, yaitu Abu Lahab, sehingga dia memerdekakan budaknya yang bernama Huwaibah untuk sempat menyusui daripada baginda besar Muhammad SAW. Nah, kita tahu bagaimana Abu Lahab begitu gencarnya memusuhi Rasulullah SAW dan tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Ya. Sehingga kita tahu semua bagaimana keadaan akhir daripada hidupnya Abu Lahab ini. Tetapi Sayyidina Abbas pamannya Rasulullah SAW itu memimpikan Abu Lahab. Lalu bertanya di dalam mimpinya itu dia ketemu dengan Abu Lahab, bertanya bagaimana kondisi kau di akhirat di alam sana. Dijawab kata Abu Lahab, aku setiap hari Senin diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bisa keluar air dari jemari-jemarinya setiap hari Senin. Di neraka orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Rasulullah, orang yang memusuhi, yang mau mencelakai daripada baginda besar Muhammad SAW, matinya dalam keadaan kafir, tetapi setiap hari Senin dia mendapatkan keringanan azab dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat, yaitu keluar air di setiap jemarinya setiap hari Senin selama kalau dia di dalam neraka. Ini ada di mana? Ada di dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ada di dalam Sahih Bukhari riwayat. Nah, bagaimana orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, bahkan memusuhi Rasulullah, tetapi pernah ada rasa gembira terhadap atas kelahiran dari Rasulullah SAW, bukan sebagai seorang Rasul. Ini lahir seorang Rasul, yang lahir ini seorang Nabi, aku gembira. Enggak, ini yang lahir keponakanku. Soalnya sebagai seorang anak laki-laki yang jatuhnya sebagai keponakan dia, tapi dia merasa gembira karena ada rasa setitik itu saat itu pada dirinya. Lalu di dalam hidupnya dia memusuhi Rasulullah, dia mati, tetap dia di dalam neraka itu mendapatkan keringanan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ambil ininya. Bagaimana bila ada seorang yang dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulullah, dan dia menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan, dia menjauhi apa-apa yang Allah larang, dan dia berusaha untuk menghadirkan Rasulullah di dalam kehidupan dia, di dalam diri dia, di dalam rumah tangga dia, yaitu dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, dan dia merasa gembira ya dengan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dia gembira bulan Maulid Rabiul Awal, dia merasa gembira, merasa bahagia karena ini adalah bulan kelahiran kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Tidak lain yang bukan ini orang, insya Allah nanti wafatnya di dalam keadaan husnul khotimah, kuburnya dijadikan satu taman dari taman surganya Allah, dan dia akan ditempatkan ke dalam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kata siapa? Banyak sekali disebutkan oleh ulama-ulama salaf. Bukan kata anak, kata ulama-ulama salaf. Ya, ulama-ulama terdahulu, bukan ulama-ulama tahun milenial 2000-an sekarang, bukan. Ulama-ulama dulu. Ya, di antaranya ini di dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam. Di dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam del Imam Alim Allama Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haythami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Hajar ini ya wafat tahun 974 Hijriah, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Ini kitab karya beliau. Nah, di dalam kitab inilah banyak sekali beliau menuliskan, memaktubkan, memasukkan keterangan-keterangan, gaul-gaul, ucapan-ucapan dari para ulama-ulama terdahulu mengenai keutamaan, keistimewaan daripada perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali, cuma Anda bacakan sedikit aja lah. Kita ini kan mau melanjutkan ta'lim kita juga, yaitu membahas kitab Sabil Intikar, buah karya dari seorang ulama besar, yaitu Imamul Haddad. Nah, di sini disebutkan ya di antaranya
Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami memaktubkan di dalam kitab beliau Al-Nimatul Kubra, di antaranya perkataan daripada waqal Bismillahirrahmanirrahim qalal musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi ma sabid darin amin ya rabbal alamin. Wa qala Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu man 'azzama manadan nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan liqrati la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang mengagungkan yang memuliakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan liqratihi, dan dia menjadi juga penyebab untuk pembacaan maulid tersebut, la yakhruju minad dunya illa bil iman, dia tidak akan keluar dari dunia ini kecuali dengan bawa iman atau husnul khatimah. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan akan masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab. Habib kata siapa? Kata Sayyidina Ali. Betul, Habib Sayyidina Ali yang ngomong. Nah, ini di dalam kitab Imam Ibnu Hajar. Ya, Ana pegang kalam daripada Imam Ibnu Hajar. Nggak mau Ana pegang kalam ucapan daripada orang-orang sekarang yang nggak jelas juntrungannya. Yang jelas sangat keilmuan dan keilmuannya itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau memaktubkan kalam ucapan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu ada lagi disebutkan di sini waqala Hasan Al-Basri, dan telah berkata Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini ulama tabi'in. Ya, seorang tabi'in, seorang ulama yang belajar langsung kepada sahabatnya Rasulullah SAW. Itu tabi'in. Ya, sahabat kan belajarnya kepada Rasulullah. Kalau tabi'in belajarnya kepada sahabat. Imam Hasan Al-Basri ini lahir tahun 21 Hijriah dan wafat pada tahun 110 Hijriah. 110 Hijriah wafatnya. 21 Hijriah lahir. Jadi setelah hijrahnya Rasulullah SAW, 21 tahun kemudian dia lahir. Tapi dia tidak berjumpa dengan baginda besar Muhammad SAW, makanya dia jadi tabi'in karena dia berjumpa dengan sahabatnya Rasulullah SAW. Imam Syafi'i aja lah wafat itu tahun 204 Hijriah, Imam Syafi'i. Kalau Imam Hasan Al-Basri tahun 110 Hijriah, hampir 100 tahun ya, sebelum zamannya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Wa qala Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, wadattu law kana li mithlu jabali Uhudin dhahaban fa anfaqtuhu ala qiraati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Hasan Al-Basri, wadattu, aku senang, aku suka, law kana mithli jabali Uhudin dhahaban, seandainya aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud, siapa yang pernah ke Haramain Madinah, ya, ada gunung namanya Gunung Uhud. Besar itu Gunung Uhud, emas semua. Kira-kira berapa ratus triliun duit kita itu. Nah, kalau aku punya emas sebesar Gunung Uhud, wa anfaqtu ala qiraati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti akan aku infakkan, aku belanjakan untuk biaya pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan Al-Basri, ulama yang wafat tahun 110 Hijriah. Kita mau pegang ulama yang mana nih? Ya, mau pegang ucapan ulama yang mana? Ulama yang kelahiran tahun 70-an, yang kelahiran tahun 50-an, yang kelahiran tahun 60-an. Ini ulama lahir ya tahun 21 Hijriah, wafatnya tahun 110 Hijriah. Imam Hasan Al-Basri. Kata siapa dibetulkan di ucapan Imam Hasan Basri? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya. Ini kitab benar ada. Ya kan? Dimana Anda bingung aja kenapa masih orang itu dia meragukan, dia ini nggak benar ini segala macam. Akhirnya dia pegang ucapan orang-orang yang baru 70-80 tahun lalu lahirnya, yang baru 100 tahun lalu lahirnya. Padahal sudah jelas-jelas ada banyak sekali ya ilmu itu, catatan-catatan daripada ulama-ulama terdahulu mengenai keutamaan, kemuliaan, keagungan daripada perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada lagi Al-Imam waqala Junaid Al-Baghdadi. Nah, Imam Junaid Al-Baghdadi ini ya, wafat tahun 298 Hijriah. Imam Junaid Al-Baghdadi wafat tahun 298 Hijriah. Dia punya murid diantaranya, dia punya guru ya. Gurunya itu Imam Sirri As-Sigti. Imam Sirri As-Sigti, ulama besar semua. Nah, kata Imam waqala Junaid Al-Baghdadi qaddasallahu sirrahu, man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azama qadrahu wa qad fadha bil iman.
Kata Imam Junaid al-Baghdadi, barang siapa yang hadir di perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, mu'azzama qadrahu, dan mengagungkan, memuliakan derajatnya Rasulullah SAW, faqad fadha bil iman, maka sungguh dia sukses dengan keimanannya. Lalu dia ada juga di sini ucapan daripada waqala Imam Syafi'i rahimahullah taala wa radhiyallahu. Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i yang kata sampai ke tadi wafatnya tahun 204 Hijriah. Makamnya itu ada di Mesir. Waqala Imam Syafi'i, ya, kita kan semuanya madhab Syafi'i. Ya, kita bermadhab Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, imam madhab kita, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan wa sara sababan ikratihi ba'athahu Allahu yaumal qiyamah ma'as siddiqin wa syuhada was shalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Barang siapa, kata Imam Syafi'i, jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkumpul untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhwanan, dalam keadaan bersaudara, saudara sesama muslim, enggak duduk kumpul bareng gitu. Lalu wahayya atau aman, dan menyuguhkan makanan. Biasanya kan orang perayaan Maulid ada aja makanannya, entah kebuli kah, entah gorengan kah, entah roti kah, ada kopinya kah, ada air minumnya kah. Lalu wa akhla makanan, dan mengosongkan, ya, mengosongkan tempat-tempat, ditutup, jalan dikosongkan, ditutup dulu. Kenapa? Ini mau dipakai buat acara Maulid, umpamanya lapangan, ya nggak boleh dulu dipakai futsal, jangan dibuat dulu futsal, malam ini orang Maulid mau dipakai di lapangan, mengosongkan tempat. Wa amila ihsanan, dan melakukan amal-amal kebajikan. Orang-orang kalau di perayaan Maulid itu kita lihat mereka itu membaca daripada ar-rawi, kisah ringkasan daripada kisah sejarahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kitab-kitab rawi. Kitab rawi itu ada Maulid Kiba, ada Maulid Hasim Tuburor, ada Diyaul Lami, ada Asraful Anam, ya enggak. Nah, itu adalah kitab-kitab rawi. Ada Barzanji, itu kitab rawi. Isinya itu apa? Sebenarnya itu adalah kisah seringkas-ringkas daripada kisahnya Rasulullah yang dibuat dalam bentuk syair. Begitu, dalam bentuk syair. Nah, lalu kata Imam Syafi'i, orang juga kan kalau misalnya wa amila ihsanan ini, sambil selain membaca dari mendengarkan daripada kitab-kitab rawi tadi, kisah-kisah ringkasan daripada kisahnya Rasulullah SAW, juga orang melakukan amal-amal kebajikan. Di situ ada baca Quran, di situ ada baca salawat salam pada Rasulullah, di situ juga mendengarkan tausiah Mau'izatul Hasanah yang disampaikan oleh para guru. Nanti ada majelis ilmunya juga. Makanya disebut wa amila ihsanan wa sara sababan ikratihi, dan ada juga yang menjadi penyebab untuk, ya, untuk pembacaan untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Entah itu dia jadi tuan rumah, entah itu dia jadi panitia, ada sumbangsi dia, ada kontribusi dia untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Alhasil dia menjadi salah satu penyebab daripada acara pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Syafi'i, ba'athallahu yaumal qiyamah ma'as siddiqin, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dia nanti di hari kiamat bersama para siddiqin, wa syuhada wa shalihin, dan dengan bersama para syuhada dan para sholihin, wa yakunu fi jannatin na'im, dan dia akan menjadi tempat tinggal dia nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i. Di mana Imam Syafi'i ngomong begitu? Di dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, An-Ni'matul Kubra 'alal alam fi maulidi sayyidi waladi Adam. Lalu ada juga waqala Sirri As-Sikti, berkata Imam Sirri As-Sikti. Nah, ini Imam Sirri As-Sikti guru daripada Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Sirri As-Sikti ini wafat tahun 251 Hijriah. Wafat tahun 251 Hijriah. Kata Imam waqala Sirri As-Sikti qaddasallahu sirrahu. Berkata Imam Sirri As-Sikti, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah, li'annahu ma qasada dhalikal mawdi'a illa li mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, man habbani kana ma'i fil jannah. Kata Imam Sirri Az-Sikti, beliau mengatakan apa? Man qasada
maudhi'an yuqra'u fihi maulid Nabi SAW. Barang siapa yang punya tujuan datang ke satu tempat yang dibacakan di dalam tempat itu maulid Nabi Muhammad SAW. Kita yang hadir acara maulid. Kenapa ente mau pergi sana? Di sana ada pembaca maulid Nabi, ada perayaan maulid Nabi. Gue mau datang ke sana. Nah, lalu kata Imam Siri As-Sibti, ya, faqad qasada rawdatan min riyadil jannah, maka sungguh dia telah datang ke satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Siri As-Sibti, orang yang datang ke perayaan Maulid Nabi, ke tempat yang dimana tempat itu dibacakan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka sungguh orang itu sudah datang ke satu taman dari taman-tamannya surga. Kata Imam Siri As-Sibti. Lalu dilanjutkan oleh beliau di annahu ma qasada dzalika al-mawdi'a illa li mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya dia tidak akan datang ke tempat tersebut kecuali karena cinta dia kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah berkata dan telah bersabda baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang cinta kepadaku maka dia akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih banyak lagi ya, gol-gol, ucapan-ucapan, magola-magola atau fatwa-fatwa daripada ulama-ulama terdahulu mengenai betapa mulianya, betapa agungnya perayaan daripada bacaan daripada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi juga di dalam bulan Rabiul Awal ini, ya, kita ini semakin kuatkan intisal kita, sambungan hati kita kepada Rasulullah SAW. Ya, perbanyak kita membaca salawat dan salam kepada Rasulullah. Inna awlan Nabi SAW, inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsarum salatan alaihi. Sesungguhnya orang yang paling utama, yang utamakan untuk dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang banyak bersolawat kepada. Kita masih hidup di dunia, ya, banyak-banyak kita baca salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Dan katakan tadi juga, ya, kita hadirkan, kita hidupkan Rasulullah SAW di dalam diri kita. Artinya apa? Kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam diri kita, dalam keseharian kita, di dalam rumah tangga kita. Ya, disebutkan di dalam hadisnya dan yang lain, bahwa Nabi SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku maka sungguh dia telah mencintai aku, dan barang siapa mencintai aku maka sungguh dia akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat diri kita dan juga orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu apa? Anak dan istri. Anak dan istri itu lingkungan terkecil, yaitu diri kita dan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Siapa yang paling dekat dulu? Anak dan istri kita. Bagaimana anak kita? Bagaimana, apakah dia sudah yang bisa mendawamkan baca salawat dan salam kepada Rasulullah? Apakah dia sudah kenal dengan sedikit demi sedikit daripada sunnah-sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak, dari hal-hal aktivitas rutinitas sehari-hari saja, dari cara makan, cara berpakaian. Banyak sekali itu sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Minum, dan kita minum, anak kita minum berdiri, marahin, nggak boleh. Kenapa? Rasulullah nggak ngajarin minum berdiri, kita harus duduk. Minum dengan tangan kiri nggak boleh. Rasulullah nggak ngajarin, Rasulullah minum dengan tangan kanan. Kenapa kita makan dengan tangan kanan? Karena guru ngajarin, bukan. Karena Rasulullah makan dengan tangan kanan. Kenapa kita minum harus duduk, jangan berdiri? Karena Rasulullah minum itu dengan duduk, tidak berdiri. Kenapa kita harus pakai baju yang sebelah kanan dulu masuk ke bawahnya ke meja, ya enggak? Baju koko yang kanan dulu baru yang kiri, karena Rasulullah pakai bajunya seperti itu. Jadi karena Rasulullah ditanamkan di dalam diri anak-anak kita sejak ini. Jadi karena Rasulullah. Jadi apa? Jadi menjadi acuan dia. Itu siapa? Baginda besar Muhammad SAW. Nanti baru tertanam di dalam diri, di dalam jiwa dia, di dalam batiniah dia. Ya, ada takrim, ada ta'zim, ada memuliakan, ada mengagungkan, dan akhirnya bisa mahabbatin Nabi, mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak kenalkan, kita tidak kenalkan Rasulullah kepada anak-anak kita,
yaitu lewat sunnah-sunnah mengajarkan daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah. Bagaimana anak kita bisa mencintai Rasulullah? Orang nggak kenal, kan kita sudah tahu, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, tak bisa kenal kalau tak ada ilmu. Tak ada ilmu kalau nggak diajarin, artinya harus dididik. Begitupun juga dengan diri kita, ya kan? Bermula dari diri kita, baru kita bisa mengajar, mencontohkan kepada keluarga kita. Itulah namanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam dirinya Rasulullah SAW itu ada uswah, suri tauladan, hasanah yang bagus, yang indah. Nah, belum lagi bagaimana dengan kepribadiannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Gak bisa habis-habis itu Rasulullah SAW kalau dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara hakikinya Rasulullah SAW hancur alam ini, gak mampu. Alam ini hancur, yang tidak akan mampu menampung begitu agung, begitu mulianya baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Matahari aja cahayanya itu kalah cahaya matahari dengan nurnya baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada di dalam kitab Syifa bi Ta'rif al-Hukum Mustafa al-Qadiyah, menyebutkan di dalam tarikh itu dalam kitab sejarah, dan ada sanadnya. Bagaimana ketika Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabat, bayangan Rasulullah itu nggak ada. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita di perjalanan ini orang 8, tapi kok bayangannya cuma ada 7? Antum ini nggak ada bayangannya Rasulullah. Nggak ada bayangannya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, ana nur fawqa nur, aku ini cahaya di atas cahaya. Seandainya kalian itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat di baliknya matahari di belakangnya matahari, maka kalian akan melihat bayangannya matahari. Kok bisa ada bayangan matahari? Karena terkena nurnya aku. Jadi cahaya matahari itu kalah, ya. Bahkan matahari itu tidak mampu memberikan efek bayangan kepada jasad mulianya Rasulullah. Tetapi sebaliknya, justru nurnya Rasulullah itu bisa memberikan efek bayangan kepada wujudnya matahari. Jadi cahaya matahari itu kalah dengan nurnya baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam ketika perempuan-perempuan Kipti, wanita-wanita Kipti takjub melihat ketampanan daripada Nabi Allah Yusuf alaihi salam, sehingga mereka memotong jemari mereka itu nggak berasa karena takjub. Enggak. Oh, berarti Nabi yang paling tampan, Nabi yang paling ganteng itu Nabi Yusuf? Enggak. Nabi yang paling tampan itu tetap baginda Nabi Muhammad SAW. Cuma ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan akhlaknya yang begitu agung. Kalau dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah dalam hadisnya menyampaikan, kalau dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya manusia ini akan memotong jantungnya sendiri dan tidak berasa. Akan memotong jantungnya sendiri dan tidak berasa. Karena begitu takjub melihat keindahannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oh, kata kita, surga itu adalah tempat yang paling indah, yang tidak pernah terbayang, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar dari telinga, tidak pernah terucap dan tidak pernah terbayangkan di dalam benak pikiran manusia. Tempat yang begitu indah. Keindahan surga tidak ada apa-apanya dibanding dengan keindahan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dengan kata dunia, surga, tempat yang paling indah, surga masih jauh keindahannya dibandingkan dengan keindahannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa itu kepribadiannya Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan akhlaknya Rasulullah? Sampai Allah Subhanahu Wa Taala puji Rasulullah. Allah Tuhan yang memuji, ya, bukan presiden, bukan raja dunia, ini Tuhan semesta alam. Allah Jalla wa'ala memuji betapa luhur, betapa agung, betapa mulianya akhlaknya, budi pekertinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar betul-betul itu inna itu taukid, penekanan. Benar-benar betul-betul sungguh engkau itu memiliki budi pekerti, akhlak yang mulia, akhlak yang sangat tinggi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lalu bagaimana dengan kecintaan Nabi Muhammad? Tidak usah ditanyakan lagi. Kita yang harus bertanya cinta kita pada Nabi itu bagaimana? Kalau kecintaan Rasulullah nggak ada habisnya, sampai ke di dalam kuburnya, sampai ke di yaumil mahsyar kepada umat. Waktu hidup habis-habisan semuanya, ya, dihabiskan oleh Rasulullah berdakwah
Kenapa? Karena cinta begitu sayangnya Rasulullah kepada umat. Rasulullah pengen seluruh manusia. Kalau Rasulullah dalam hadis sebutkan, aku ingin seluruh manusia itu selamat. Nggak peduli dia mau Yahudi kan, ya nggak Majusi kan. Yang penting dia manusia, semuanya selamat, dia beriman kepada Allah. Itu keinginannya Rasulullah, cita-cita Rasulullah. Ya, nah, makanya kata Rasulullah dalam hadisnya, seandainya satu saja dari umatku ini tertinggal di dalam neraka, aku nggak ridho. Aku nggak rela satu orang saja dari umatku tertinggal di dalam neraka. Kenapa bisa seperti itu? Karena begitu apa besar ya cintanya seorang nabi kepada umat. Bagaimana sampai Rasulullah itu dilemparin kotoran, dilemparin batu, perjuangan beliau habis semua harta apa semua habis. Kenapa? Karena cinta kepada umat. Kalau nggak cinta kepada umat, bodoh amat. Ngapain? Orang sudah enak dijamin surga. Rasulullah kan dijamin surga sama Allah SWT. Ya enggak? Tapi apa? Rasulullah tetap mau berjuang. Nah, untuk apa? Untuk keselamatan umat. Apakah selesai semasa hidupnya saja? Tidak kan, sehingga ketika Rasulullah SAW mau wafat, mau meninggal ini, ya kan? Mau meninggal, sudah dijamin surga. Yang dipikir oleh Rasulullah apa? Kita ummati Rasulullah, umatku. Karena begitu cintanya kepada umat, begitu sayangnya Rasulullah kepada umat. Ya kan? Apakah selesai cuma sampai ketika menjelang wafat Rasulullah? Enggak, berlanjut lagi ini cinta sampai di alam barzah. Di alam barzah sampai dengan saat ini Rasulullah itu setiap hari Senin dan hari Kamis amal-amal kita ini diajukan, diperlihatkan kepada baginda besar Muhammad SAW. Setiap Senin dan Kamis. Iza ra'aitu amal soleh hamidullah wa syakartullah. Kalau aku melihat amal soleh, amal bagus, amal baik, maka aku bersyukur. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'aitu amalan toleh, dan apabila aku melihat amal toleh, lawan dari soleh ya toleh. Ya enggak? Amal durhaka, amal maksiat, dosa dari umatku, bagaitu fil gobri wa astaghfirullah lahu. Aku menangis kata Rasulullah di dalam kubur, dan aku memohonkan ampun kepada Allah untuk umatku tersebut yang berbuat amal toleh. Karena apa? Karena cinta. Sampai dalam kubur nangisin kita. Ya kan? Sampai dalam kubur Rasulullah nangisin kita kalau kita buat maksiat, dan Rasulullah minta ampun kepada Allah buat kita. Kisah seperti itu kenapa? Karena cinta. Apakah selesai cuma sampai di alam barzah? Enggak, nanti di yaumil mahsyar pun begitu. Yang paling sibuk, manusia paling sibuk itu dari ratusan ribu nabi. Nabi itu kan ratusan ribu. Ratusan ribu nabi itu Allah ciptakan. Allah utus. Nah, ada 124 ribu, ada yang melewatkan 224 ribu nabi. Cuman Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad SAW yang paling sibuk. Nyari siapa? Nyariin kita. Enggak. Bahkan ketika Rasulullah itu sudah di depan pintu surga, sudah lewat Sirat sudah lewat, depan itu surga sudah dibukakan itu Jannatul Firdaus, tempat yang paling mulia, yang paling indah. Kalau kita mau udah lupa, nggak ingat lagi. Rasulullah nggak mau masuk, nggak mau Nabi. Rasulullah masih nungguin, ditongkrongin sama Nabi. Umatnya yang melewatin sih, tungguin dulu sama Nabi, tungguin satu. Kenapa? Karena cintanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, kepada umat. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Bagaimana cinta kita kepada Nabi Muhammad? Sudahkah kita bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah? Nah, bagaimana nih Nabi belum ada, susah memang. Mulai dari kita menghidupkan sunnah-sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan perlu diingat bahwasannya alam semesta jagat raya beserta seluruh alam dan kehidupan di dalamnya tidak akan Allah ciptakan kecuali hanya karena cinta Allah kepada Nabi Muhammad. Itu harus digarisbawahi. Itu harus kita betul-betul pahami dan tanamkan di dalam jiwa kita.
di dalam paham kita ya, bahwasanya alam, jangan kata alam dunia, ya enggak, alam arwah, alam jabarut, malakut, nasut, semuanya, ya enggak, sampaikan alam dunia, alam barzah, alam mahsyar, alam akhirat, ada cerita yang masuk surga, ada cerita yang masuk neraka dan lain sebagainya. Seluruh nabi, semuanya alam beserta isi dan kejadiannya, semuanya Allah ciptakan, Allah adakan hanya karena satu sebab, itu karena cinta Allah kepada Nabi Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul akhlaq. Kalau bukan karena cintaku kepada wahai Nabi Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan apapun. Tidak akan aku ciptakan sesuatu apapun. Aku adakan semuanya hanya karena cintaku kepada wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad artinya kita ini hidup karena Rasulullah. Kalau bukan karena Rasulullah gak ada kehidupan. Kalau bukan karena Rasulullah gak ada Nabi Adam. Kalau bukan karena Rasulullah gak ada Nabi Nuh. Kalau bukan karena Rasulullah gak ada Nabi Ibrahim. Kalau bukan karena Rasulullah gak ada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain. Dan tidak akan ada alam semesta beserta cerita dan isi kejadian di dalam. Termasuk diri kita, ya kan? Termasuk diri kita. Kita punya masa kecil, punya orang tua, lalu kita mengalami masa remaja dan lain sebagainya, sampai kita berkeluarga, punya istri, punya anak, punya rumah, punya kerjaan, semuanya, punya tetangga, punya sahabat, punya teman, semuanya karena Rasulullah. Itulah diantara cara jalan kita menyambungkan hati kita kepada Rasulullah. Akhirnya orang itu kalau sudah bisa betul dia sampai seperti itu, begitu dia mengingat Rasulullah di dalam kesendirian dia akan meneteskan air mata. Ya kan? Minimal itu di dalam batin dia itu menangis, dia rindu sama Rasulullah, kangen sama Nabi. Ya kan? Kalau kita belum ada rindu sama Rasulullah, bagaimana Rasulullah mau rindu kita? Kalau kita mau mengukur kita ini nanti kira-kira di akhirat nanti dekat nggak sama Nabi ya? Di masyarakat nanti kita dekat nggak sama Rasulullah ya? Ukur dari sekarang bisa. Kalau kita merasa berat, dalam diri kita berat untuk mengikuti sunnah Nabi, berat kita untuk membaca salawat dan salam pada Rasulullah, berat kita untuk mengikuti ajaran-ajarannya Rasulullah. Nah itu tandanya kita bakal jauh sama Rasulullah. Tapi kalau di dalam diri kita itu mudah gitu menjalankan apa yang Rasulullah ajarkan, dan mudah bagi kita itu nggak berat untuk mengikuti sedikit demi sedikit pada sunnah-sunnahnya Rasulullah. Mudah bagi kita, diri kita, lisan kita yang untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah. Insya Allah itu tandanya kita nanti di akhirat nggak jauh sama Rasulullah, dekat sama Rasulullah. Tapi kalau jauh, wah mau ngajarin sunnah, jangankan itu, yang fardu aja gak dijalanin, nah itu tanda orang bakal jauh sama Nabi. Kalau dia begitu sampai dengan akhir hayatnya, dia bakal jauh dari baginda besar Muhammad SAW. Padahal syarat mutlak nanti di yaumil akhir untuk selamat satu aja, dekat sama Nabi Muhammad. Karena apa yang diharapkan cuma syafaatnya Rasulullah. Ngandarin apa kita? Ngandarin amal kita. Wah jauh. Jangan kata kita, ya enggak, wali bukan apa bukan, nabi nih. Jangankan nabi, rasul, nabi yang berpangkat rasul pun itu mengharap syafaatnya Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semuanya mengharapkan syafaat uzma dari baginda besar Muhammad SAW, apalagi kita. Jadi karena itu ya, Anda mengingatkan diri yang lebih pribadi dan antum semua sama-sama kita saling mengingatkan. Ya, apalagi ini ya dengan momentum daripada bulan Rabiul Awal ya, semakin kita hidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, dan juga di dalam rumah kita, dalam rumah tangga kita, dan juga kita tingkatkan memperbanyak lagi untuk membaca salawat dan salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan istiqomah zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Jadi alam semesta, kalau nggak salah pernah sampaikan, alam semesta ini tahu sama Rasulullah, kenal alam semesta. Yang nggak semuanya kenal sama Rasulullah itu hanya manusia dan jin aja. Selain dari itu, kenal sama Nabi, tahu sama Nabi.
Tapi manusia nggak semuanya kenal, jin nggak semuanya kenal dengan nabi. Ya kan? Tapi kalau yang lain alam ini batu, gunung, tumbuh-tumbuhan, hewan, air, itu semuanya kenal sama Nabi. Pernah dengar nggak bagaimana Rasulullah kalau wudu? Rasulullah kalau wudu ya cuma 1 mud air, kurang dari 1 gelas ini, kurang dari 1 cangkir ini, 1 gelas ini. Itu wudu paling sempurna dengan seluruh sunnah-sunnah. Kalau kita wudu dengan harus sempurna semua, kira-kira 1 ember lebih bisa. Ya. Rasulullah kurang dari 1 gelas ini. Kok bisa? Karena air itu kenal dengan jasad mulianya Rasulullah. Air itu nggak mau berpisah dengan jasad mulianya Rasulullah. Setetes air itu mengalir sendiri merata ke seluruh wajahnya Rasulullah. Kalau kita kan tahu itu air dia meratakan sendiri saat berjalan sendiri. Karena air itu begitu dia tersentuh dengan jasad mulia Rasulullah, dia nggak mau berpisah. Dia ingin selalu nempel dengan jasad mulianya baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mandi, ya, mandi junubnya Rasulullah SAW, itu airnya cuma sedikit dalam riwayat itu, tapi rata sempurna. Jadi nggak sama dengan kita. Makanya Muhammadun basarul lakal basar bahwa kal yakun benal aja. Nabi Muhammad itu manusia, betul manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Akan tetapi beliau itu laksana batu mulia, batu yakut, batu intan permata di tengah batu-batu biasa lainnya. Nah maksud anak alam ini tahu sama Nabi. Batu-batu di kota Mekah itu semuanya tahu dengan Rasulullah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, sewaktu kami tinggal masih di Mekah sebelum hijrah, waktu masih di Mekah, tidaklah kami aku berjalan bersama Nabi Muhammad SAW di pinggiran kota Mekah, tidaklah kami melewati batu-batu dan pohon-pohon, melainkan batu-batu dan pohon-pohon itu mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu pohon itu mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, berada jelaskan bagaimana waktu Rasulullah mau hijrah dikejar-kejar sama orang kafir Quraisy. Abu Jahal and the gang mau ngebunuh Nabi. Dikejar ini bukan mau ditangkap, mau dibunuh. Bukan mau ditangkap, mau dibunuh Rasulullah. Sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Keluar dari kota Mekah kan harus lewatin bukit-bukit, karena kota Mekah itu lembah, dikelilingin sama bukit-bukit, kaki-kaki gunung itu. Ketika Rasulullah melintasi di atas punggung bukit, itu bukit kaki gunung tuh teriak, keluar suara ngomong, ihbid ya Rasulullah, ihbid ya Rasulullah, fa inni akhafu an yaqtuluka 'ala dhahri fa yu'adzibani Allah. Bergegaslah wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, cepet-cepetlah wahai Rasulullah, cepet, maksud jalan itu cepet. Karena sesungguhnya aku ini takut wahai Nabi Muhammad, seandainya engkau itu terbunuh di atas punggungku, niscaya pasti Allah akan mengazab. Itu gunung batu, tahu siapa baginda besar Muhammad SAW. Habib ini cerita di dalam kitab Syifa Bitarif Hurudul Mustafa Liman Qadiyat. Ini kitab Syifa, yaitu rujukan daripada ulama-ulama tarikh kalau mau menyusun kitab tarikh, namanya kitab Syifa. Di situ disebutkan ada sanadnya jelas sampai kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi yang lain-lain, wah banyaklah hewan-hewan ini, banyak sekali cerita. Dan senyumnya Rasulullah SAW itu, kalau Rasulullah tersenyum itu keluar nur itu dari senyumnya Rasulullah, itu memantul-mantul nur itu di dinding, tung, gak kebayang gitu. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita karunia besar bisa berjumpa dan melihat senyum indahnya baginda besar Muhammad SAW. Bijahid Nabi wa bihaqqin Nabi Muhammadin SAW. Amin ya rabbal alamin. Kita beruntung, Nabi kita itu Nabi yang paling hebat, Nabi yang paling tinggi derajat, Nabi yang paling mulia. Tidak ada lagi kemuliaan di atas kemuliaan Nabi Muhammad. Tidak ada. Ya. Kumpulin seluruh Nabi, seluruh Rasul, yang paling mulia udah paling top, paling hebat. Tidak ada lagi kemuliaan di atas kemuliaan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Habis Nabi Muhammad ya Allah. Setelah Nabi Muhammad itu tidak ada kemuliaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau makhluk dia yang paling mentok dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Udah masuk ini. Suruh. Udah. Nah, jangan minta maaf ya. Udah masuk waktu suruh, kita bisa kita melanjutkan ta'lim kita membahas kitab Sabilul Itikad ya, karena ini momentum bulan Rabiul Awal juga. Besok malam kan masuk 12 Rabiul Awal ya. Mudah-mudahan Allah tumbuhkan ya, semakin tumbuhkan di dalam hati kita, dalam diri kita, berdiri kita juga, dan keluarga kita, khususnya anak dan istri kita, di dalam diri kita ini nur, ada cahaya, nur takrim, nur ta'zim, cahaya memuliakan, cahaya mengagungkan baginda besar Muhammad SAW, dan nur mahabbatin Nabi Muhammadin SAW, cahaya mencintai baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah SWT kumpulkan diri kita dan keluarga kita bersama orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah, di bawah naungan syafaatnya baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Rabb ya Rabb Muhammad wa ya Habibah Muhammad, bijai habibika sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad, istajib ta'ala ya Allah sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Bila ada kata yang salah ucap, salah sikap, salah kata pada Allah al-fakir mohon ampun, dan kepada antum semua mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.